Bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang mempunyai pengalaman pribadi yang terkait khususnya kepada ibunya masing-masing. Dulu Sayyidina Uwais Al-Qarni adalah seorang mukhadram, yaitu orang yang hidup di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam, tapi tidak sempat berjumpa dengan beliau Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka istilahnya adalah mukhadram. Sayyidina Uwais Al-Qarni ini derajatnya diangkat oleh Allah SWT karena beliau berkhidmat kepada ibunya. Padahal saat itu Sayyidina Uwais Al-Qarni pernah izin kepada ibunya agar diperkenankan berangkat ke Madinah. Ya, juga untuk haji sekaligus tentunya. Tapi karena ibunya sudah sepuh, sudah tua, maka sang ibu itu keberatan bila mana ditinggal oleh Sayyidina Uwais Al-Qarni. Pada akhirnya Sayyidina Uwais Al-Qarni ini tidak jadi berangkat untuk berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa itu tentunya seorang nabi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendengarkan berita itu, baik dari malaikat Jibril misalnya, yang intinya beliau tahu tentang siapa Sayyidina Uwais Al-Qarni. Maka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didoakan sehingga menjadilah Sayyidina Uwais Al-Qarni itu seorang hamba Allah yang soleh, yang juga segala amalannya diterima oleh Allah SWT, yang luar biasa. Pangkatnya atau derajatnya itu ditinggikan oleh Allah SWT. Berkat apa? Khidmat kepada ibunya. Nah, kita juga tentunya begitu mempunyai pengalaman masing-masing terkait dengan khidmat kepada ibu. Saya punya pengalaman pribadi tentunya. Saya ini seringkali mengajak ibu saya keluar kota kadang-kadang atau jalan-jalan di sekitar wilayah Malang. Kemudian saya berusaha untuk menyenangkan ibu saya, di antaranya dengan makan ya, atau wisata kuliner, ya itulah kehidupan kita zaman sekarang kan begitu ya. Saya pernah mengajak ibu saya itu ke satu tempat makan atau restoran itu di Pandaan. Nah, ini kejadiannya adalah ibu saya memang selama ini yang saya tahu beliau senang kali dengan makan pepes ya, atau pelasan atau juga namanya botok gitu. Kebetulan saya juga begitu senang. Saya kadang-kadang sama ibu saya itu beli botok patin gitu, atau botok ayam dan lain sebagainya. Kebetulan di rumah makan itu, rumah makan Jawa ini ya, di situ itu tersedia botok yang lengkap dengan bumbu-bumbu kuno itu. Ini ibu saya paling suka. Saat saya ajak ke sana ternyata ibu saya ini cocok dengan botok yang dijual di rumah makan tersebut. Akhirnya setelah pulang beberapa hari, saya ini sering kali diminta sama ibu, "Lutfi, aku pingin botok yang kemarin kita makan itu," kata beliau. Nah, saya biasanya kalau waktu tidak ada kewajiban yang mengikat ya, yang sekira tidak bisa saya tinggalkan itu, maka saya pun langsung berusaha untuk berangkat membelikan botok. Padahal jarak alhamdulillah antara tempat saya di Singosari Malang dengan Pandaan itu barangkali sekitar 60 atau 70 kilometer. Tapi saya berangkat demi apa? Demi ibu saya biar bisa makan botok kesukaan beliau. Begitu biasanya. Ini salah satu cerita. Dan ibu saya ini tahu persis kesukaan saya apa itu, atau kepentingan saya apa. Saya juga selalu tahu apa kesukaan ibu saya dan kepentingan ibu saya itu apa. Kalau saya selalu mendahulukan kepentingan ibu saya itu, apa yang kira-kira perlu perlukan. Suatu saat ibu saya tentunya bersama dengan ayah saya berangkat umroh, yang juga rombongan keluarga. Tapi saya tidak ikut, karena saya harus jaga rumah dan juga jaga pesantren. Yang ringkas cerita, saya ini mempunyai penyakit ya yang sama dengan ibu saya. Ini sebelum cerita umroh ini, yaitu telapak kaki ini, baik punya saya maupun punya ibu saya itu selalu dingin gitu. Entah itu di siang hari, di malam hari,
mau musim panas, musim dingin, saya selalu pakai kaos kaki. Sekarang pun ini saya podcast dengan pakai kaos kaki. Kalau enggak pakai kaos kaki, rasanya kedinginan, terutama kalau tidur. Dulu ibu saya ini yang saya tahu kalau tidur, beliau itu selalu membungkus kakinya. Entah dengan selimut, bahkan juga zaman dahulu kala dengan koran, begitu ya. Ya kadang-kadang juga dengan kaos kaki khas yang untuk wanita itu. Nah, ini ada cerita tatkala beliau umroh bersama dengan keluarga, saya tidak ikut itu ya. Itu di sana ibu menemukan satu bentuk kaos kaki tapi serupa dengan sepatu. Jadi bentuknya itu agak tipis tapi kuat. Namun ini tidak bisa tentunya kalau dipergunakan jalan di jalan raya pasti rusak. Hanya ini jalan untuk di dalam rumah seperti gitu. Apa yang dilakukan oleh beliau? Ibu saya, beliau beli 2. Kata beliau kurang lebih begini, saya beli 2 ini, yang satu untuk saya sendiri, kata ibu saya, yang satu untuk Lutfi. Karena beliau tahu kalau saya ini tidak bisa tidur kalau tidak pakai pembungkus telapak kaki. Nah, kaos kaki itu yang berupa sepatu tipis begitu, alhamdulillah begitu datang dikasihkan pada saya. Dan beliau cerita, kalau bahasa Jawanya begini, Lutfi, aku nemu iki kaos kaki ya, ibu iki tuku, tapi awakmu ya tak tukokno, soalnya awakmu pasti podo mbek ibu. Begitu. Itu alhamdulillah, akhirnya sepatu tersebut sangat bermanfaat untuk saya. Ya ikhwan, saya juga selalu berupaya untuk mencari celah bagaimana caranya saya ini bisa menyenangkan hati ibu dalam hal-hal yang kecil begitu. Dulu saya masih ingat tatkala saya masih kelas 5, 6 SD atau juga SMP gitu ya. Ini ibu saya seringkali menyuruh saya kalau beliau habis belanja atau ada kekurangan bumbu, entah itu misalnya jahe atau kekurangan cabai atau garam atau terasi, itu seringkali ibu saya bilang, Lutfi, belikan ini ya, karena bumbunya kurang itu. Alhamdulillah saya tidak pernah menolak perintah ibu tersebut. Maka juga saya sekarang kalau rindu pada ibu itu rindu untuk diperintah. Kalau dulu ada yang nyuruh saya, terutama ibu saya, belikan ini, belikan itu, belikan ini, belikan itu, antarkan ke sini, ke situ, demi untuk kepentingan ibu saya. Sekarang rasanya sulit ya, ada orang tua yang tentunya saya cintai sekali gitu, yang menyuruh gitu. Ini kerinduan saya kepada ibu saya, tatkala beliau memerintahkan saya, dan saya bisa untuk mengamalkan atau melakukan apa yang diinginkan oleh ibu saya. Rasanya puas hati itu, kalau saya bisa memenuhi keinginan ibu saya. Nah, ini adalah suatu cerita, mudah-mudahan bermanfaat agar kita ini dalam mencintai, terutama orang tua yaitu ibu, hendaklah secara all out, sehingga kita berharap Allah berkenan untuk menerima dan meninggikan derajat kita tatkala kita ikhlas untuk berkhidmat kepada seorang ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walhamdulillahirabbil alamin.